Promosi kesehatan diabetes untuk orang sehat melibatkan edukasi tentang pentingnya mengonsumsi makanan berserat tinggi, mengurangi konsumsi gula dan lemak jenuh, serta mengimbangi dengan aktivitas fisik yang teratur. Selain itu, memperhatikan tingkat stres dan tidur yang cukup juga penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan dan mencegah resiko diabetes. Perlindungan khusus untuk diabetes meliputi: yang pertama, manajemen gula darah. Pengukuran dan pemantauan gula darah secara teratur untuk menjaga kadar gula darah dalam rentan yang aman. Yang kedua, perawatan kaki. Memperhatikan kebersihan dan perawatan kaki untuk mencegah luka dan infeksi yang dapat menjadi masalah serius bagi penderita diabetes. Yang ketiga, pemantauan kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin termasuk pemeriksaan mata dan tekanan darah untuk mendeteksi komplikasi yang mungkin berkembang akibat diabetes. Yang keempat, manajemen berat badan. Mempertahankan berat badan yang sehat atau mencapai berat badan yang sesuai dengan saran medis untuk mengontrol diabetes. Yang kelima, diet sehat. Mengadopsi pola makan dan seimbang dengan memperhatikan jumlah karbohidrat, lemak, dan gula yang dikonsumsi. Yang keenam, aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk membantu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan kesehatan jantung, dan memperkuat otot. Yang ketujuh, manajemen stres. Mengolah stres dengan baik karena stres dapat mempengaruhi kadar gula darah dan kesehatan secara umum. Yang kedelapan, kontrol kolesterol dan tekanan darah. Membuat perubahan gaya hidup dan mengambil obat-obatan jika diperlukan untuk menjaga kolesterol dan tekanan darah dalam rentan normal. Diagnosis dini adalah deteksi kanker pada tahap sedini mungkin, biasanya melalui kesadaran pasien akan gejala awal kanker jantung umum dan pelatihan petugas kesehatan untuk mengenali dan merujuk pasien dengan kemungkinan gejala awal kanker dengan tempat. Pengobatan untuk diabetes tergantung pada jenisnya. Untuk diabetes tipe pertama, pengobatan biasanya melibatkan suntikan insulin, sedangkan untuk diabetes tipe kedua, pengobatan biasanya meliputi perubahan gaya hidup, obat-obatan, dan terkadang insulin. Pentingnya untuk berkonsultasi dengan dokter untuk pengobatan yang tepat dan terpersonalisasi. Disability limitation dalam penyakit diabetes adalah edukasi. Dengan tujuan promosi hidup sehat perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan diabetes mellitus secara holistik. Materi edukasi terdiri dari materi edukasi tingkat awal dan materi edukasi tingkat lanjutan. Yang pertama, materi edukasi pada tingkat awal dilaksanakan di pelayanan kesehatan primer yang meliputi yang pertama, materi tentang perjalanan penyakit diabetes mellitus. Kedua, makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan diabetes mellitus secara berkelanjutan. Tiga, penyulit diabetes mellitus dan risikonya. Keempat, intervensi non-farmakologis dan farmakologis serta target pengobatan. Kelima, interaksi antara asupan makanan, aktivitas fisik, dan obat antihiperglikemia oral atau insulin serta obat-obatan lain. Cara pemantauan glukosa darah dan pemahaman hasil glukosa darah atau urin mandiri atau hanya jika pemantauan glukosa darah mandiri tidak tersedia. 6. Mengenal gejala dan penanganan awal hipoglikemia. 7. Pentingnya latihan jasmani yang teratur. 8. Pentingnya perawatan kaki. 9. Cara mempergunakan fasilitas perawatan kesehatan. Rehabilitas untuk diabetes bertujuan memperbaiki kualitas hidup melalui yang pertama, edukasi menyeluruh tentang manajemen diabetes. Yang kedua, pelatihan pemantauan gula darah sendiri. 3. Perencanaan makan sehat. Yang keempat,
program latihan fisik. Yang kelima, perawatan kaki yang baik. Yang keenam, strategi manajemen stres. Yang ketujuh, edukasi tentang obat-obatan. Yang ke-8, pemeriksaan kesehatan teratur. Yang ke-9, dukungan psikologi. Yang ke-10, perencanaan masa depan untuk mengatasi diabetes dengan efektif.